Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Podcast FM. Hari ini kita ketemu lagi di bincang-bincang acara Podcast FM Rumah Sakit Fatma Medika. Semoga sahabat Podcast FM Rumah Sakit Fatma Medika sehat dan bahagia hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang asuransi yang bisa digunakan di Rumah Sakit Fatma Medika. Ada asuransi swasta dan asuransi pemerintah. Asuransi swasta nanti kita kupas tuntas. Kemudian asuransi pemerintah juga akan kita kupas tuntas. Yang paling banyak adalah asuransi BPJS Kesehatan. Hari ini kita kedatangan manajer asuransi Rumah Sakit Fatma Medika dengan nama Ibu Winarsi, tapi beliau dipanggil banyak teman di Rumah Sakit Fatma Medika itu Mbak Win. Selamat datang Mbak Win. Selamat Sehat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga sehat dan tetap semangat. Pasti dok. Di podcast kita yang kemarin kita membahas tentang asuransi. Kemarin kita membahas asuransi yang BPJS Kesehatan. Itu manajer marketing kemarin kurang bisa menerangkan. Makanya hari ini kita undang manajer asuransi untuk menerangkan singkat, padat, dan jelas. Kita asuransi swasta dulu yang kita bahas. Bagaimana pasien yang akan berobat ke Rumah Sakit Fatma dengan memakai asuransi swasta? Monggo. Nih, untuk pasien yang masuk Rumah Sakit Fatma Medika itu kan melalui 2 pintu. Entah itu dari poli atau dari UGD. Kalau dari UGD berarti kan masuk kasus gawat darurat. Kalau dari poli kan enggak. Terus habis itu kan kalau dari UGD petugas Rumah Sakit Fatma Medika kan menangani untuk kriteria gawat daruratnya. Terus keluarga pasien diarahkan ke pendaftaran. Nah di sini untuk asuransi swasta kita kan kerjasama 4 asuransi, Admedika, Ramayana, Fultron, sama SOS. Nah, terus habis itu keluarga pasien menunjukkan kartu asuransi ke pendaftaran untuk dilihatkan eligible, entah itu aktif atau enggak. Kalau aktif berarti bisa pakai asuransi swastanya. Begitu dokter. Masuk Rumah Sakit Fatma dari 2 pintu. Iya. Rawat jalan atau poli, Iya. dan gawat darurat atau IGD. Iya. Oke. Kalau yang IGD, orang datang tanpa dilihat dia pembiayaannya seperti apa, kegawat daruratannya pasti kita tangani dulu. Iya. Oke. Setelah kegawat daruratannya stabil, keluarga diminta untuk ke pendaftaran. Ya, seperti itu dok. Kemudian ditanya pakai asuransi atau pembiayaannya seperti apa. Kemudian menunjukkan kalau memang ini pasien asuransi. Menunjukkan kartu asuransinya. Iya. Menyebutkan nomor asuransinya. Biasanya pasien itu enggak hafal dokter. Biasanya kita tahu misalnya Kartu asuransinya. enggak. Soalnya di dalam kartu asuransinya itu biasanya kan beberapa itu kan ada nomor asuransi sama ibu yang dia itu dijamin apa aja, entah itu rawat inap atau rawat jalan. Kalau rawat jalan itu polinya apa aja, seperti itu dok. Oh, berarti asuransi satu dengan yang lain beda-beda. Beda-beda dok. Maka harus dipastikan bahwa asuransi yang dipakai oleh orang tersebut itu yang ditanggung apa saja. Iya. Oke. Kemudian dicek
asuransi kartunya ini tadi aktif atau tidak aktif? Iya, betul dok. Eligible-nya. Iya. Oke. Kalau tidak aktif, itu dalam tanda kutip. Pasien kadang tahu, kadang tidak. Itu rumah sakit pakai memastikan dulu. Ya, kita telepon dok. Kan itu kan di belakang kartu kan ada nomor telepon. Nah, biasanya kita langsung telepon ke pihak asuransinya. Ini kenapa kok tidak aktif? Seperti itu dok. Kalau aktif tidak usah dibahas. Ya. Itu pasti langsung dijamin oleh asuransinya. Kalau tidak aktif, itu ditelepon sama rumah sakit Fatma ke nomor telepon hotline-nya asuransi tersebut. Ya, betul. Kenapa kok tidak aktif? Oke. Kalau pihak asuransi di sana bilang, oh ya ini bisa aktif atau tidak bisa aktif, apa yang dilakukan sama rumah sakit Fatma? Kalau tidak bisa aktif, apa yang dilakukan? Biasanya kita bilang sama keluarga pasien, ini kenapa kok tidak aktif? Seperti itu dok. Alasannya yang dari asuransinya itu. Kita kan sudah dapat penjelasan dari pihak asuransi untuk alasannya apa yang tidak aktif itu. Kalau bisa diaktifkan jika mungkin kurang bayar atau belum bayar bulanannya nunggak. Itu biasanya ada waktu berapa hari yang rumah sakit Fatma berikan kepada pasien tersebut. Kita juga langsung koordinasi dokter. Kita nggak bisa memutuskan seperti itu. Kita tanya sama pihak asuransinya, apakah nanti sistemnya reimburse atau bagaimana? Hari itu juga, Pak? Iya. Bukan begini. Iya. Sudah Pak, ini masih kita tunggu 2 kali 24 jam, 3 kali 24 jam, atau 1 minggu. Enggak begitu. Pada waktu itu langsung bisa dijawab oleh pendaftaran rumah sakit Fatma. Ya. Karena sudah dapat confirm dari customer service-nya, pihak asuransi. Kalau pihak asuransinya ditelepon belum bisa angkat, apa yang kita coba lagi dokter, entah itu nanti atau bagaimana. Pasien tetap kita layani dulu. Tetap dilayani. Ya, dengan sistem penjaminan asuransi dulu dokter. Tadi di sistemnya rumah sakit masih pakai penjamin asuransi. Oke. Kemudian di telepon-telepon nggak bisa, itu dikasih waktu berapa lama sama rumah sakit Fatma? Sampai pasien pulang dok. Sampai pasien pulang. Kalau ternyata tidak ada jawaban dari asuransi itu? Enggak, asuransi biasanya cepat dok. Soalnya kan online-nya itu 1 kali 24 jam. Tidak pernah kejadian telepon nggak diangkat-angkat? Enggak. Pasti diangkat. Oke. Itu yang mungkin sahabat podcast FM yang harus tahu, bahwa asuransi swasta itu 1 kali 24 jam di telepon pasti angkat. Iya dok. Berarti itu untuk kalau asuransi yang tidak kerjasama dengan rumah sakit Fatma. Contoh ada asuransi A tidak kerjasama sama rumah sakit Fatma. Itu apakah tetap dilayani dan reimburse atau seperti apa? Kita tawari sama pasien dok, takutnya dia juga punya BPJS Kesehatan. Seperti itu dok. Kalau nggak punya BPJS Kesehatan? Kalau nggak punya BPJS Kesehatan ya umum. Biasanya kalau waktu di poli dokter, dia minta itu dia reimburse sendiri dok. Kalau rawat inap bisa? Bisa. Tadi untuk asuransi swasta yang tidak kerjasama dengan rumah sakit Fatma Medika, maka difasilitasi oleh rumah sakit Fatma Medika untuk pemberkasannya agar pasien bisa reimburse. Iya. Oke. Kita lanjut yang asuransi pemerintah. Kita awali dulu dengan asuransi tenaga kerja, BPJS tenaga kerja. Gimana pasien BPJS tenaga kerja untuk bisa dilayani di rumah sakit Fatma Medika? Kalau untuk pasien BPJS ketenagakerjaan yang kecelakaan di jalan raya, nah itu kita tawari dok.
Yang pertama itu mau lapor apa enggak, mau lapor polisi atau enggak. Oke. Nah, kalau enggak mau lapor, berarti penjamin utamanya BPJS Ketenagakerjaan. Tapi kalau mau lapor Dok, kalau itu memang ada lawannya, berarti kan penjamin pertama Jasara Harja, Oke. terus habis itu penjamin keduanya BPJS Ketenagakerjaan. Kalau kecelakaan di tempat kerja, Langsung BPJS Ketenagakerjaan. Asalkan pasien itu mempunyai kartu BPJS Kesehatan yang masih aktif. BPJS Tenaga Kerja atau BPJS Kesehatan? Ketenagakerjaan Dok. Oh, BPJS Tenaga Kerja. Iya. Oke. Pasien yang punya BPJS Tenaga Kerja, kecelakaan di tempat kerja, kecelakaan kerja, Iya. itu penjamin utamanya BPJS Tenaga Kerja. Ya. Dan langsung bisa ditangani dengan BPJS Tenaga Kerja. Ya. Jika kecelakaan kerja, itu dibagi dua ya? Berangkat kerja Ya. sama pulang kerja. Ya. Dan tidak bisa di luar itu. Enggak. Harus berangkat kerja atau pulang kerja. Dengan dibuktikan surat keterangan dari perusahaan. Ya, atau biasanya kan ada finger. Seperti itu Dok. Kalau biasanya kalau kecelakaan di jalan raya itu ada surat tugas. Surat tugas, pinjer, Ya. dan dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan. Ya. Bahwa dia itu berangkat atau pulang kerja. Ya. Oke. Itu Dok. Pada waktu kecelakaan di jalan, itu jika kecelakaan tunggal, maka ditanggung oleh full BPJS Tenaga Kerja. Ya, nanti kan kalau mau lapor ya Dok ya. Kalau mau lapor ke pihak Laka, itu kan terusannya kan ke Jasara Harja. Nanti yang dari Jasara Harjanya itu tergantung olah TKP-nya dari pihak Lakanya. Kalau dari pihak Lakanya itu memang murni kecelakaan tunggal, berarti kan ditolak sama Jasara Harja. Tapi kalau memang dia itu kecelakaannya ganda, berarti penjamin pertamanya Jasara Harja. Oke, berarti BPJS Tenaga Kerja bisa dipakai itu jika ada laporan polisi. Nggak mesti Dok. Oke, kalau tidak ada laporan polisi, bisa dipakai? Bisa. Bisa dipakai? Bisa. Dan semua ditanggung oleh BPJS Tenaga Kerja? Iya. Oke, itu yang mungkin sahabat podcast FM yang harus dipahami. Bahwa khusus untuk BPJS Tenaga Kerja, tanpa laporan polisi, jika kecelakaan di jalan, maka bisa ditanggung oleh BPJS Tenaga Kerja. Iya, Dok. Betul ya? Iya, betul. Oke. Kalau laporan polisi, maka jika dipastikan itu kecelakaan tunggal, maka Jasara Harja akan menolak dan akan ditanggung dengan BPJS Tenaga Kerja. Ya. Kalau kecelakaannya ada musuhnya, itu ditanggung sama Jasara Harja dan BPJS Tenaga Kerja. Ya. Kalau nggak punya SIM? Kayaknya nggak masalah sih Dok. Kalau BPJS ini, BPJS Tenaga Kerja nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah Dok. Itu yang sahabat podcast FM yang harus sangat memahami. Makanya tadi saya agak sedikit pelan-pelan agar sahabat podcast FM bisa sangat memahami bahwa untuk BPJS Tenaga Kerja kecelakaan di perusahaan itu murni akan ditanggung BPJS Tenaga Kerja. Kalau kecelakaan di jalan itu harus pulang atau pergi ke kerja. Dibuktikan dengan dia surat keterangan dari perusahaan, sidik jari maupun surat tugas. Karena kan kerja bisa Surabaya kerja ke Jakarta, Jakarta kerja di Surabaya melewati Gresik, kan begitu. Jika tidak lapor polisi, ditanggung BPJS Tenaga Kerja. Kalau lapor polisi, ada dua, tunggal atau ada lawannya. Kalau tunggal, Jasara Harjanya tidak bisa dipakai. Yang bisa dipakai BPJS Tenaga Kerja. Kalau kecelakaannya ada musuhnya, double,
maka ditanggung jasara harja dan ditanggung BPJS Tenaga Kerja. Clear ya? Ya. Oke. Kalau BPJS Tenaga Kerja sakit yang tidak ada hubungannya dengan kerja, tidak ada hubungannya dengan perusahaan, bisa ditanggung sama BPJS Tenaga Kerja? Nggak bisa dok, BPJS Kesehatan. Ini saya anggap nggak punya BPJS Kesehatan. Saya nganggapnya nggak punya BPJS Kesehatan. Kalau di perusahaannya itu penuh dengan polusi, kemudian dia batuk, bukan kecelakaan di perusahaan itu, tapi batuk. Itu dianggap kecelakaan kerja dan bisa ke poli rawat jalan atau enggak bisa? Itu dianggap PAK dok, penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja. Itu dibuktikan dengan surat keterangan lagi dari Ya. pusat. Dibuktikan dengan melengkapi kan seperti yang pasien kecelakaan kerja itu dok, melengkapi KK1 sama KK2. Opo iki KK1, KK2? Itu yang biasanya diisi sama perusahaan dokter. KK1 dan KK2 itu diisi oleh perusahaan. Iya. Yang memang nggak menjadi syarat perlengkapan untuk penjaminan. Dan itu wajib ada. Iya. Tapi itu bisa nyusul kok dok. Berapa? Kasih waktu berapa? Kadang itu pasiennya itu waktu kontrol juga bisa. Tapi kadang itu pasiennya kecelakaan, terus habis itu ada keluarganya yang telepon HRD-nya atau nanti kita yang bantu telepon HRD-nya. Oke. Kalau rawat inap, KK1, KK2 dikasih waktu berapa lama untuk melengkapi? Waktu pulang juga nggak apa-apa dok. Waktu pulang? Iya. Oh, berarti tidak 1, 2, 3 kali 24 jam, tidak? Soalnya kan dari perusahaan memang kan dikasih waktu sama BPJS Ketenagakerjaan kan lapornya kan 2 kali 24 jam dok. Seperti itu. Kalau seminggu pasien rawat inap, berarti di seminggu itu juga nggak ada masalah. Asalkan dari perusahaannya itu lapor dokter ke Disnaker untuk lapor yang pasien yang tadi itu maksimal 2 kali 24 jam. Nanti dari perusahaan konfirmasi ke kita, nggak apa-apa untuk persyaratannya 1 minggu atau apa gitu. Pokoknya pasien pulang, persyaratan lengkap. Iya. Oke. Asuransi BPJS Tenaga Kerja saya anggap clear. Ya. Kemudian untuk BPJS Kesehatan. Nah, ini yang mungkin agak menarik karena Gresik 99,9 atau mungkin saat ini sudah 100% sudah tercover BPJS. Kita bahas yang pokok-pokok dulu. Peraturan yang baru itu kelas 3 tidak boleh naik kelas, betul ya? Iya. Itu peraturan kapan? Ada di PMK 3 tahun 2023 dok. Tahun 2023? Iya. Jadi yang kelas 3, mau itu mandiri, apalagi PBI atau dibayar pemerintah daerah, tidak bisa naik kelas? Tidak bisa dok. Kelas 3 dipastikan tidak bisa naik kelas? Iya. Oke. Kalau kelas 2? Kelas 2 bisa. Kelas 2 bisa naik kelas? Ya, naik 1 tingkat atau 2 tingkat. Kelas 2, Pak. Ya. Itu bisa naik 1 tingkat maupun bisa naik 2 tingkat. Ya. Berarti bisa naik ke kelas 1 sama naik ke VIP. Ya. Kalau ada VVIP bisa naik ke VVIP. Ya dok, pokoknya lebih dari 1 tingkat. Boleh. Boleh. Kemudian yang kelas 1 sudah dipasti ya, pasti boleh naik. Biayanya? Kalau kelas 2 naik kelas 1. Nah. Ya. Kalau kelas 2 naik ke kelas 1 perhitungannya tarif inasi bijis kelas 1 dikurangi tarif inasi bijis kelas 2. Ini yang sahabat podcast FM yang harus paham. Peraturan ini mengikuti peraturan PMK nomor 3
tahun 2023 bahwa kelas 2 yang naik ke kelas 1 itu dihitung dengan inasi bijis. Ya. Oke. Inasi bijis dari kelas 2, kemudian inasi bijis dari kelas 1. Itu tinggal dikurangi selisihnya itu yang dibayar oleh pasien. Ya. Kalau kelas 2 4 juta, kelas 1 4.500.000, padahal habisnya rumah sakit 20 juta, berapa pasien harus nambah? 500. 500.000. Ya. Wow, terus enak naik kelas sih. Kelas 2 naik ke kelas 1. Pasien rumah sakit habis 20 juta. Wes di rumah sakit Fatma itu kelas 1-nya isi 1. Ya. Sendirian. Kalau naik kelas hanya selisih, dan saya lihat inasi bijis selisih kelas 2 ke kelas 1 enggak banyak. Ratusan. Iya. Iya. Ya. Enggak ada yang jutaan. Enggak. Enggak ada. Tergantung diagnosanya. Ya. Itu yang mungkin sahabat podcast FM ini yang harus tahu, bahwa selisih klaim inasi bijis kelas 2 sama kelas 1 itu enggak banyak, hanya ratusan ribu. Iya. Makanya pasien kita banyak yang naik kelas. Iya. Karena hanya selisih klaim dari kelas 2 sama kelas 1. Kalau kelas 1 naik VIP. Kalau kelas 1 naik VIP, berarti tarif inasi bijis kelas 1 itu 75% bayarnya, Dok. Bentar. Inasi bijis kelas 1, kemudian di VIP dia habis 20 juta. Inasi bijis kelas 1 5 juta. Berapa? 75% dari 5 juta itu, Dok. 75% dari 5 juta kurang lebih 3 juta setengah. Iya. Pasien habis 20 juta. Hanya bayar 3,5 juta. Iya. Kalau naik VIP. Iya. Enak pol. Padahal VIP-nya rumah sakit Fatma seperti hotel. Iya, Dok. Kamarnya enak, paketnya enak. Terus paling enak naik Iya, Dok. ke VIP. Ada berapa VIP rumah sakit Fatma? Kalau di lantai 3 itu ada 1, Dok. Di lantai 2 ada 2. Lantai 3 ada 2 apa 1? 2, Dok. Lantai 3 ada 2. Ya. Lantai 2 ada 2. Ya. Kita punya 4. Iya. Sahabat podcast FM, rebutan naik VIP. Karena yang dibayar hanya 75%. 75% dari si bijis. Gak ngomong iku obat entek piro, kamar entek piro, ndak ada hubungannya. Yang ada hubungannya adalah inasi bijis. Iya. Kalau pada waktu pulang, kita pasien bisa langsung diberitahu, inasi bijisnya sampean itu ini, diberitahu. Ya, kalau asuransinya masih ada ya, Dok ya. Soalnya kita kan masuknya jam 8 sampai jam 5. Maksudnya tim. Ya. Kalau pulang malam, tadi nunggu besok. Bisa naruh uang muka, dokter. Hanya naruh uang muka. Iya. Tim asuransi yang sampean manajer ini, itu jam berapa sampai jam berapa? Jam 8 sampai jam 5, Dok. Jam 8 sampai jam 5. Ya. Kalau di jam 8 sampai jam 5, hari aktif hari Senin sampai hari Jumat. Senin sampai Jumat. Ya.
Berarti Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 5 inasi bijisnya itu bisa langsung Bisa. diketahui. Ya. Maka pasien itu bisa langsung nambah, bisa langsung pulang tanpa ada tanggungan lagi. Ya. Jika di hari Sabtu Minggu atau hari aktif Senin sampai Jumat di luar 8 sampai 5, maka pasien itu naruh uang muka. Ya. Naruh uang muka saja. Ya. Kemudian besoknya bisa diurus ke Rumah Sakit Fatma. Ya. Oke. Biasanya ditelepon kok tuh. Oh, ditelepon Ya. sama Rumah Sakit Fatma? Ya. Telepon. Pak, Bu, ini hitungannya sudah selesai, bisa ke Rumah Sakit Fatma? Ya. Oke. Sahabat Podcast FM, itu pembahasan yang mungkin banyak orang yang bertanya-tanya untuk naik kelas. Tidak mau sekamar isi 4, isi 5, atau sekamar berdua, mintanya satu kamar sendiri. Naik ke kelas 1 maupun ke VIP. Sudah diterangkan sama manajer asuransi dengan terang benderang. Oke, Mbak Win, hari ini terima kasih banyak kedatangannya, kemudian menerangkan tentang asuransi, tapi jangan bosan. Besok-besok lagi kita undang di Podcast FM Rumah Sakit Fatma Medica. Mungkin banyak dari teman-teman sahabat Podcast FM mungkin bertanya, itu nanti yang akan kita jadikan bahas. Siap. Maka jangan lupa subscribe, like, komen, agar komen dari sahabat Podcast FM bisa menjadi tema kita dan akan kita bahas di Podcast FM. Terima kasih Mbak Win. Terima kasih para sahabat Podcast FM Rumah Sakit Fatma Medica. Selamat siang, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.